Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Haryanto dengan NIM 20240501010049. Saya akan mengerjakan tugas UAS akuntansi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Imran, SEMAK. Saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Kelompok 7 dengan judul makalah Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal Dark As. Undang-Undang Sarbanes-Oxley, sering disingkat sebagai SOX, adalah sebuah undang-undang yang diberlakukan di Amerika Serikat pada tahun 2002 untuk melindungi investor dengan meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan perusahaan publik. Undang-undang ini diberlakukan setelah sejumlah skandal keuangan besar seperti skandal Enron dan Worldcon yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan merujuk metode yang digunakan untuk menentukan biaya barang yang terjual dan nilai persediaan akhir dalam laporan keuangan perusahaan. Asumsi ini penting karena mengubah cara perusahaan mencatat harga pokok penjualan (HPP) dan persediaan yang ada. 3 metode utama yang sering digunakan untuk mengasumsikan arus biaya persediaan. Sistem persediaan perpetual. Sistem persediaan perpetual adalah sistem yang digunakan untuk mengelola persediaan barang dengan mencatat transaksi persediaan secara terus-menerus, baik saat menjadi pembelian maupun penjualan. Dalam sistem ini, setiap kali barang masuk atau keluar dari persediaan, catatan persediaan langsung diperbarui, dan informasi yang diperoleh selalu mencerminkan jumlah persediaan yang tersedia pada waktu tertentu. Karakteristik utama pada sistem persediaan perpetual adalah pencatatan otomatis, pembaruan real-time, pengawasan yang lebih kuat, laporan keuangan lebih cepat dan akurat. Baik, selanjutnya kelompok 8, akuntansi piutang. Pengertian akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi yang melibatkan piutang atau tagihan yang dimiliki oleh perusahaan terhadap pihak lain. Poin-poin penting tentang piutang: piutang dagang, piutang non-dagang, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang jangka pendek dan jangka panjang, piutang yang diragukan, penurunan nilai piutang. Metode-metode akuntansi piutang. Yang pertama, metode langsung. Dalam metode ini, perusahaan langsung menghapus piutang yang dianggap tidak tertagih pada saat piutang tersebut dianggap tidak dapat ditagih lagi. Yang kedua, metode cadangan kerugian piutang. Dalam metode ini, perusahaan membuat cadangan kerugian piutang dengan menyisihkan sejumlah uang untuk kemungkinan piutang yang tidak tertagih di masa depan. Metode penghapusan piutang. Metode ini mirip dengan metode langsung, tetapi berbeda dalam pencatatan penghapusan piutang. Pada metode ini, penghapusan piutang hanya dilakukan setelah ada konfirmasi bahwa piutang tersebut tidak dapat tertagih. Metode pencatatan kas. Dalam metode ini, perusahaan tidak mengakui pendapatan dan piutang sampai pembayaran sebenarnya diterima dari pelanggan. Metode pemulihan piutang. Dalam beberapa kasus, jika piutang yang telah dihapus sebelumnya akhirnya dapat dipulihkan, misalnya pelanggan membayar sebagian piutang yang telah dihapus, maka pemulihan piutang tersebut akan dicatat sebagai pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang. Piutang adalah klaim atau tagihan yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan atau pihak lain yang timbul dari transaksi yang dilakukan secara kredit. Beberapa faktor yang mempengaruhi piutang adalah: yang pertama, kebijakan kredit perusahaan. Kebijakan kredit yang melonggar dapat meningkatkan jumlah piutang, tetapi juga meningkatkan resiko piutang tak tertagih. Sebaiknya, kebijakan kredit yang ketat dapat mengurangi volume piutang, namun dapat mengurangi potensi penjualan. Yang kedua, kemampuan dan kondisi keuangan pelanggan. Kemampuan
pelanggan dalam membayar utang. Mereka adalah faktor penting jika pelanggan mengalami masalah keuangan atau likuiditas, kemungkinan mereka untuk membayar piutang menjadi rendah. 3. Syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang diberikan oleh perusahaan, seperti jangka waktu pembayaran, misalnya 30, 60, atau 90 hari, terdapat memengaruhi jumlah piutang yang terakumulasi. Perusahaan yang memberikan syarat pembayaran lebih panjang cenderung memiliki piutang yang lebih besar. Keempat, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk seperti resesi atau inflasi tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk membayar piutang. Yang kelima, perilaku pembayaran pelanggan. Setiap pelanggan memiliki kebiasaan membayar yang berbeda. Pelanggan yang sering terlambat atau tidak membayar piutang, mereka akan meningkatkan risiko piutang tak tertagih. Manajemen piutang. Kemampuan perusahaan dalam mengelola piutang dengan baik sangat mempengaruhi jumlah piutang yang tertagih. Strategi dalam mengelola piutang. Untuk mengelola piutang dengan baik dan meminimalisir risiko piutang tak tertagih, perusahaan perlu menerapkan strategi tertentu. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah: yang pertama, penerapan kebijakan kredit yang ketat. Yang kedua, penetapan syarat pembayaran yang jelas. Yang ketiga, memantau dan mengelola piutang secara aktif. Yang keempat, menyisihkan kerugian piutang. Yang kelima, tindakan penagihan yang cepat dan tepat. Yang keenam, penggunaan jasa penagihan eksternal. Yang ketujuh, penjualan piutang. Yang kedelapan, penilaian ulang kebijakan kredit. Baik, selanjutnya kelompok 9, akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dan kegiatan usaha normal perusahaan. Aset tetap biasanya berwujud seperti gedung, mesin, kendaraan, dan digunakan untuk mendukung produksi atau operasional jangka panjang perusahaan. Aset tetap memiliki beberapa ciri khas seperti umur ekonomi lebih dari 1 tahun. Aset tetap digunakan untuk jangka panjang dan memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan selama lebih dari 1 tahun. Tidak untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Aset ini digunakan untuk tujuan operasional dan bukan untuk dijual kembali dalam kegiatan bisnis rutin. Penyusutan atau amortisasi. Aset tetap berwujud biasanya mengalami penyusutan, depresiasi seiring waktu, sedangkan aset tetap tak berwujud seperti hak paten mengalami amortisasi. Penggunaan dalam operasional. Aset tetap digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual atau mendukung kegiatan operasional perusahaan. Karakteristik aset tetap. Aset tetap adalah aset yang digunakan oleh perusahaan untuk operasi bisnis jangka panjang dan bukan untuk dijual dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Aset tetap memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari jenis aset lain. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari aset tetap. Yang pertama, digunakan untuk operasi bisnis jangka panjang. Yang kedua, masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual. Yang keempat, memiliki nilai tercatat yang terukur. Yang kelima, dikenaikan penyusunan. Yang keenam, aset yang tidak diminati untuk perdagangan. Yang ketujuh, umumnya memiliki umur manfaat yang terbatas. Yang kedelapan, penggunaan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Yang kesembilan, aset yang memiliki nilai residual. Yang kesepuluh, tergolong dalam kategori aset tidak lancar. Pengakuan dan pengukuran aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi barang atau penyediaan layanan untuk tujuan administratif yang diperkirakan akan digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi, lebih dari 12 bulan. Aset tetap biasanya mencakup tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan perangkas keras lain
yang digunakan dalam operasional perusahaan. Pengakuan dan pengukuran aset tetap dimiliki aturan tertentu yang ditetapkan dalam prinsip akuntansi dan standar internasional seperti IAS 16 International Accounting Standard atau PSAK 16 Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pengakuan aset tetap, pengukuran awal aset tetap, pengukuran setelah pengakuan, penyusutan aset tetap, penurunan nilai aset tetap, penghapusan aset tetap. Penyusutan aset tetap. Sebagian besar aset tetap berwujud akan mengalami penyusutan seiring berjalannya waktu, yang berarti nilai tercatat aset berkurang untuk mencerminkan penggunaan dan penuaan fisiknya. Penyusutan ini adalah proses pengalokasikan biaya aset tetap selama umur manfaatnya. Penyusutan dapat dilakukan menggunakan sebagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah jangka tahun. Penghentian dan penghapusan aset tetap. Penghentian dan penghapusan aset tetap adalah dua proses yang terkait dengan pengelolaan aset yang sudah tidak digunakan atau tidak bernilai ekonomis lagi bagi perusahaan, meskipun keduanya berhubungan dengan pengurangan atau penghilangan aset tetap. Dari laporan keuangan perusahaan, keduanya memiliki perbedaan yang perlu dipahami. Baik, berikutnya makalah kelompok 10. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, namun tetap memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan. Aset ini tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi memberikan manfaat jangka panjang yang berpotensi menghasilkan arus kas atau keuntungan bagi pemiliknya. Hubungan aset tak berwujud dengan transfer perinci. Transfer perinci menetapkan harga transfer mengacu pada penetapan harga untuk transaksi antar perusahaan dalam kelompok perusahaan yang sama, terutama untuk barang, jasa, atau aset yang dipindahkan dari satu entitas ke entitas lainnya dalam kelompok tersebut. Dalam konteks ini, aset tak berwujud memiliki peran penting dalam transfer printing karena nilai yang pengalihan aset tak berwujud antara entitas seringkali menjadi sumber utama masalah dan perhatikan terkait peraturan perpajakan. Aset tak berwujud dalam transfer printing. Aset tak berwujud seperti hak paten, mark dagang, goodwill, lisensi, dan hak cipta sering menjadi objek utama dalam transaksi antar perusahaan. Pengaruh aset tak berwujud terhadap transfer printing. Aset tak berwujud memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer printing. Penetapan harga transfer yang merupakan penetapan harga atas transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam grup yang sama. Aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, goodwill, dan lisensi seringkali menjadi objek dalam transaksi antar entitas, terutama bagi perusahaan multinasional. Baik, selanjutnya dari kelompok 11, akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban atau utang yang dimiliki oleh suatu entitas yang timbul sebagai akibat dari peristiwa atau transaksi yang terjadi pada masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan pengurangan sumber daya ekonomis entitas tersebut, baik dalam bentuk uang tunai, barang, atau jasa di masa depan. Jenis-jenis liabilitas. Liabilitas atau kewajiban perusahaan adalah tanggung jawab finansial yang harus dibayar atau dipenuhi oleh perusahaan pada pihak lain. Liabilitas ini dapat dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo, sifatnya, dan cara penyelesaian kewajibannya. Berikut adalah jenis-jenis liabilitas yang umumnya ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Yang ketiga, liabilitas kontingensi. Yang keempat, liabilitas kewajiban keuangan lainnya. Yang kelima, liabilitas lain-lain. Yang keenam, liabilitas yang berhubungan dengan pemiliknya.
Pengakuan dan pengukuran liabilitas. Liabilitas atau kewajiban dalam akuntansi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas kepada pihak lain, biasanya berupa pembayaran uang, pengiriman barang, atau penyediaan jasa di masa depan. Liabilitas merupakan bagian penting dari laporan keuangan karena menggambarkan utang yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Pengakuan dan pengukuran liabilitas merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP atau standar internasional IFRS. Pengaruh liabilitas terhadap laporan keuangan. Liabilitas memegang peranan penting dalam laporan keuangan perusahaan karena mencerminkan tanggung jawab finansial yang harus dipenuhi oleh perusahaan di masa depan. Pengaruh liabilitas terhadap laporan keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek utama, seperti neraca, laporan laba rugi, dan resiko keuangan. Dampak liabilitas terhadap perusahaan. Liabilitas atau kewajiban finansial yang dimiliki oleh perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek operasi dan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa dampak utama liabilitas terhadap perusahaan. Yang pertama, dampak terhadap likuiditas. Yang kedua, dampak terhadap profitabilitas. Yang ketiga, dampak terhadap struktur modal. Yang keempat, dampak terhadap nilai perusahaan dan harga saham. Yang kelima, dampak terhadap kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan. Yang keenam, dampak terhadap arus kas. Yang ketujuh, dampak terhadap pengambilan keputusan strategis. Yang ke-8, dampak terhadap persepsi kreditor dan investor. Baik, selanjutnya kelompok 12, akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian adalah bagian dari akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan kepada karyawan dalam suatu perusahaan. Proses ini melibatkan penghitungan besarnya gaji, potongan, serta pajak yang berlaku, dan juga pengacu penyusunan laporan keuangan terkait kewajiban penggajian yang harus dibayar oleh perusahaan kepada karyawan. Tujuan dasar penggajian: memberikan kompensasi yang adil dan tepat waktu, memenuhi kewajiban hukum dan peraturan, mendukung kinerja dan produktivitas karyawan, menjaga hubungan yang baik dengan karyawan, menyusun laporan keuangan yang akurat, mengelola arus kas perusahaan, mengurangi resiko hukum dan sengketa, memudahkan pengelolaan sumber daya manusia. Dokumen dalam akuntansi penggajian. Berbagai dokumen digunakan untuk mendukung proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan pengeluaran yang terkait dengan gaji dan tunjangan karyawan. Dokumen-dokumen ini penting untuk memastikan bahwa penggajian dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang dilakukan serta untuk memudahkan audit dan pengawasan. Berikut adalah beberapa dokumen utama yang digunakan akuntansi penggajian. Yang pertama, surat perjanjian kerja. Surat perjanjian kerja merupakan dokumen yang mencantumkan ketentuan tentang pekerjaan, tanggung jawab, dan kompensasi yang diterima oleh karyawan. Yang kedua, daftar hadir. Daftar hadir mencatat kehadiran karyawan selama periode tertentu, misalnya per bulan. Data absensi ini digunakan untuk menghitung gaji berdasarkan jumlah hari kerja yang dihadiri. Kehadiran yang tercatat akan mempengaruhi perhitungan gaji, termasuk potongan untuk ketidakhadiran atau lembur. Yang ketiga, slip gaji. Slip gaji adalah dokumen yang diberikan kepada karyawan setiap kali gaji dibayarkan. Dokumen ini mencantumkan rincian gaji yang diterima, termasuk gaji pokok, tunjangan, potongan seperti potongan pajak, potongan pinjaman, iuran BPJS, gaji bersih yang diterima oleh karyawan. Slip gaji ini berfungsi sebagai bukti pembayaran yang diberikan
transparansi pada pajak karyawan mengenai rincian gaji mereka. Yang keempat, bukti potongan pajak (PPh). Bukti potongan pajak adalah dokumen yang menunjukkan jumlah pajak penghasilan PPh yang telah dipotong dari gaji karyawan dan disetorkan ke otoritas pajak. Yang kelima, formulir SPT, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Formulir SPT adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak, termasuk pajak penghasilan karyawan. Yang keenam, daftar gaji. Daftar gaji atau payroll adalah laporan yang mencantumkan informasi rinci tentang penggajian seluruh karyawan dalam metode tertentu. Dokumen ini mencakup nama karyawan, posisi, gaji pokok, tunjangan, potongan, gaji bersih yang diterima. Daftar gaji ini digunakan oleh Departemen Akuntansi untuk pencatatan di buku besar dan laporan keuangan perusahaan. Yang ketujuh, laporan potongan jaminan sosial. Dokumen ini mencatat potongan yang dilakukan untuk iuran jaminan sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenangan Kerjaan. Laporan ini mencantumkan besar potongan dan jumlah yang harus disetorkan oleh perusahaan ke lembaga yang berwenang. Bukti pembayaran gaji. Bukti pembayaran gaji adalah dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan telah membayar gaji terhadap karyawan. Kesembilan, laporan lembur. Dokumen laporan lembur digunakan untuk mencatat waktu lembur yang dikerjakan oleh karyawan. 10. Formulir BPJS Ketenangan Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Formulir ini digunakan untuk mencatat kontribusi karyawan dan perusahaan dalam proses BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang ke-11, bukti pembayaran lembur. Bukti pembayaran lembur adalah dokumen yang menunjukkan pembayaran tambahan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja normal. Formulir kenaikan gaji atau bonus. Formulir ini digunakan untuk mendokumentasikan keputusan perusahaan terkait kenaikan gaji atau pemberian bonus kepada karyawan. Yang ke-13, bukti potongan pinjaman karyawan. Jika perusahaan memberikan pinjaman pada karyawan, dokumen ini digunakan untuk mencatat jumlah potongan yang dilakukan setiap periode sebagai pelunasan pinjaman. Potongan ini biasanya akan dipotong dari gaji karyawan. Ke-14, laporan kewajiban gaji yang ditunjangan. Laporan ini mencatat kewajiban yang masih harus dibayar oleh perusahaan terkait gaji dan tunjangan yang belum dibayar pada periode tertentu. Fungsi-fungsi yang terkait dengan akuntansi penggajian: pencatatan keuangan yang tepat, penghitungan gaji dan tunjangan, pengelolaan potongan dan pajak, pelaporan keuangan, pemantauan kewajiban penggajian, penjaminan kepatuhan hukum dan peraturan, menyediakan data untuk keputusan manajerial, penerapan arus kas perusahaan, pengelolaan dana pensiun dan asumsi, penyusunan slip gaji dan bukti pembayaran. Baik, selanjutnya kelompok 13, akuntansi untuk persekutuan. Akuntansi untuk persekutuan merujuk pada sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berbentuk persekutuan. Persekutuan adalah suatu bentuk perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, setiap mitra atau anggota persekutuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Prinsip dasar akuntansi dalam persekutuan. Dalam persekutuan, prinsip dasar akuntansi diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan kewajiban yang berhubungan dengan kegiatan usaha dicatat dengan benar dan transparan. Prinsip dasar ini diberikan pedoman bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Beberapa prinsip dasar akuntansi yang relevan.
untuk persekutuan adalah prinsip entitas ekonomi, prinsip kewajaran, prinsip kesinambungan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, prinsip pencatatan berdasarkan akhir periode, prinsip biaya sejarah, prinsip materialitas, prinsip pengukuran dan pelaporan relevan, mengukur dan mengakui modal sekutu dalam persekutuan. Modal sekutu atau modal mitra merupakan kontribusi yang diberikan oleh setiap sekutu mitra dalam sebuah persekutuan sebagai bagian dari pembentukan usaha bersama atau bagian sebagai tambahan dana atau kegiatan operasional persekutuan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.